Ada dimanapun kami berada, senantiasa kau ada. Shalom saudaraku yang ada di Zoom, Shalom yang ada di YouTube, yang juga ada di TikTok, saudara. Jadi ini sekalian live ya, saudara ya. Ya senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudari sekalian. Bagaimana suara saya kedengaran ya? Iya, shalom, shalom, shalom. Semuanya semangat, semangat, semangat. Apa kabar dunia? Dunia baik-baik saja ya. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus saat ini, mari kita berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung. Ini adalah ibadah siang Empower Woman Ministry yang khusus membahas pengajaran penggalian firman untuk perempuan-perempuan signifikan di Alkitab. Tetapi siapapun bisa bergabung dan saya yakin saat firman ini diberitakan satupun firman yang kembali sia-sia. Baik, saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu, untuk penjagaan-Mu. Semua karena kebaikan-Mu, kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, Kau amat baik, Kau luar biasa baik. Dan saat ini Tuhan, kami membuka hati kami, buka hati kami seperti Kau membuka hati Lydia dan singkapkan mata kami akan kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu ini hanya bejana alat-Mu, sembunyikan di balik kuasa salib-Mu. Penuhi hamba dengan kuasa-Mu, dengan otoritas wibawa ilahi, penuh dengan karunia hikmat pengetahuan, hanya membedah secara tajam pengajaran kebenaran firman Allah yang akan menghidupkan kami, mengoreksi kami, membangkitkan kami, membuat kami semakin dewasa rohani, semakin bertumbuh di dalam Kristus, menjadi terang, menjadi garam. Kami patahkan setiap kuasa yang mencoba mengganggu, baik apapun itu strategi dihancurkan oleh kuasa darah Kristus. Tutup bungkus kami semua, keluarga kami semua, bahkan setiap orang yang mendengar firman ini, baik online ataupun rekaman Tuhan. Firman-Mu ini berkuasa mengubahkan. Kami percaya pada saat firman-Mu diberitakan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudaraku, apa kabar saudara? Semuanya penuh sukacita? Amin, saudara ya. Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan saat ini, saudara. Jadi saya akan membahas di sini, kita akan belajar dari seorang janda, saudara. Kemarin kita belajar janda Sarpat, janda miskin. Sekarang kita belajar janda nabi, saudara ya. Orang-orang sederhana yang mungkin tidak pernah terpikirkan justru akan dipakai Tuhan menjadi teladan yang akan menyingkapkan kebenarannya. Saya percaya saudara saat firman ini diberitakan ada yang akan Tuhan ubahkan atas kita semua. Dan saya percaya ada terobosan yang akan terjadi saat ini. Amin saudara. Jadi saya dulu sering terkecoh saudara antara janda Sarpat sama janda nabi. Janda Sarpat di satu raja-raja, janda nabi di dua raja-raja. Janda Sarpat itu Nabi Elia. Janda Nabi itu Nabi Elisa. Jadi mirip-mirip banget gitu ya saudara. Dan bukan suatu kebetulan dua nabi besar, Nabi Elia di satu raja-raja dan Nabi Elisa di dua raja-raja sama-sama Tuhan perintahkan untuk minta tolongnya sama janda. Jangan coba-coba bayangkan janda muda apalagi teman Anda, janda miskin yang tua renta, terabaikan. Saudara, sebelum itu mari kita buka, saudara. Dua raja-raja. Saya mau memberi judul ketaatan yang menghasilkan mujizat, menuang minyak di tengah utang dan ancaman. Siapa sini punya utang, saudara? Ini akan menjadi kunci Anda lunas utang-utangnya. Dengar ini baik-baik. Lunas utang-utang Anda, saudara ya. Bukan kata saya, kata firman. Makanya kita baca firman. Dua raja-raja, saudara ya. Kita baca dari kitab Dua Raja-Raja. Ya, kita baca dari kitab Dua Raja-Raja. Ya. Ya,
Dua Raja-Raja 4, saudara ya. Silakan buka dari Dua Raja-Raja 4, ayat 1 sampai 7. Dua Raja-Raja 4, ayat 1 sampai 7. Mujizat atas minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi berseru kepada Elisa, "Hambamu suamiku sudah meninggal, dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kubuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa saja yang kau miliki di rumah." Kata perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya apa-apa di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu Elisa berkata, "Pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari luar, dari semua tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan sedikit. Kemudian masuklah, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak ke dalam semua bejana itu, dan angkatlah bejana yang sudah penuh." Perempuan itu pergi darinya. Ia menutup pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya membawa bejana-bejana ke dekatnya. Sementara ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, perempuan itu berkata kepada anaknya, "Bawalah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu minyak itu pun berhenti mengalir. Kemudian perempuan itu pergi memberitahukannya kepada abdi Allah. Abdi Allah ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu. Bayarlah utangmu, engkau serta anak-anakmu dapat hidup dari kelebihannya." Amin. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah yang akan menuntun hidup kami, mengubahkan, mendewasakan, menutrisi kami di dalam nama Yesus. Saudara, kita tadi membaca ketaatan yang mengalirkan mujizat menuang minyak di tengah utang dan ancaman. Saudara, saya selalu suka mengulek-ulek dan membahas, mengeksegesis setiap ayat. Dan kita harus tahu konteksnya, kita harus bahas latar belakang konteks dari ayat ini. Dan kisah ini ada di Dua Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Jadi kalau kita bahas dari konteks sosial ekonomi, perempuan dalam perjanjian lama itu sangat bergantung secara ekonomi pada suaminya. Saudara, beda janda sekarang sama janda dulu. Beda wanita sekarang sama wanita dulu. Dalam sistem Yahudi, Israel itu patriarkal. Saya bicara budaya, bukan kebenaran. Dan Alkitab mengupas secara kontekstual dan benar, saudara. Pada saat itu budayanya perempuan kelas 2. Jadi suaranya nggak boleh bersuara di politik, nggak boleh berpendidikan, dibatasi segala sesuatu karena dianggap kelas 2. Jadi mau Anda pun perempuan bangsawan, Anda tidak pernah lebih tinggi suaranya dari laki-laki. Jadi Anda bisa bayangkan. Makanya kenapa Tuhan sangat memperhatikan kaum janda. Kalau dia sudah jadi janda, artinya dia tidak punya tempat perlindungan untuk ekonomi. Karena semuanya dibatasi untuk perempuan. Jadi beda janda sekarang sama janda dulu ya saudara. Apalagi kalau janda muda ya saudara ya. Kalau janda dulu itu sangat rentan. Jadi dia bergantung secara ekonomi pada suaminya. Kalau suaminya sudah meninggal, artinya dia bisa krisis ekonomi. Beda sama janda-janda sekarang karena wanita sudah berpendidikan dan pekerjaannya sudah sama, semua setara dengan pria. Jadi ini sangat berbeda keadaannya. Makanya Tuhan sangat melindungi hak-hak para janda. Jadi kalau sudah janda itu kasihan saudara, terabaikan benar. Janda dalam kisah ini adalah istri seorang nabi. Nah ternyata seorang nabi juga bisa salah saudara ya. Salah eh, keuangan. Jadi siapapun kita ini manusia. Mau nabi, mau pendeta itu bisa salah saudara ya. Dalam mengatur keuangan. Sampai nabi aja nih jadi batu sandungan saudara ya. Jadi
Ini istri seorang nabi, anggota dari perkumpulan nabi, kemungkinan murid Elisa atau Elia yang takut akan Tuhan. Ia hidup dalam tekanan ekonomi berat dan menghadapi ancaman perbudakan terhadap anak-anaknya akibat utang suaminya. Jadi ini sesuai hukum Musa. Jadi kalau utang itu ya kalau kita baca dari Imamat 25 ayat 39. Jadi kita baca dulu ya biar enak gitu ya saudara. Ini Imamat ya saudara, saya akan bacakan Imamat 25. Imamat 25 ayat 39. Ya, 39 sampai sampai 41. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu dan menyerahkan dirinya kepadamu, janganlah mempekerjakan dia sebagai budak, sebagaimana halnya buruh upahan dan warga asing yang harus tinggal di antaramu. Dan sampai tahun Yobel ia harus bekerja padamu. Kemudian ia boleh pergi darimu. Ia bersama anak-anaknya dan kembali kepada kaum keluarganya pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Ya, jadi saudara, dalam konteks teologisnya ya, saudara saya mau jelaskan. Jadi dalam masa pelayanan Elisa itu penuh dengan mujizat sebagai konfirmasi bahwa Allah tetap berkarya meskipun zaman penuh dengan kemerosotan rohani. Jadi peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah kita itu sangat peduli pada orang-orang yang kecil, orang-orang yang terpinggirkan, khususnya janda dan anak-anak. Ini adalah kisah tentang bagaimana Allah memelihara secara ajaib setiap orang, setiap pribadi sangat berharga baginya melalui ketaatan dan kepercayaan seorang perempuan. Saudara, saya akan jabarkan tadi firman yang sudah kita baca satu persatu. Di mana tadi ayat satu saudara ya dari dua Raja-Raja 4 ya saudara. Di mana di sini intinya istri Nabi ini ngadu sama Elisa. Suamiku udah mati, padahal Nabi, tapi banyak utang. Dan kau tahu walaupun dia banyak utang, dia itu, ini bahasa sehari-harinya ya, dia itu hamba Tuhan yang takut Tuhan. Dan sekarang penagih utangnya mau ambil anakku. Jadi kalau menurut kata imamat itu jangan sampai itu terjadi. Nah, jadi kalau kita analisis, saya suka menganalisis, mengeksegesis. Jadi bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam Alkitab keluar. Nah, sumber segala ilmu pengetahuan ini adalah Alkitab. Saya sangat percaya itu, saudara. Jadi saya bangga sekali. Benarlah kata Firman, kunci kebahagiaan adalah mengulek-ulek ayat Alkitab. Baca, renungkan. Baca, renungkan. Dah, itu menjadi kesukaan, saudara. Pasti dapat jawaban semua, saya percaya. Jadi, sang janda ini datang dengan kesesakan hati, saudara. Sesak gitu, saudara. Dia juga ada pengakuan iman. Suamiku ini kan takut Tuhan. Tapi ini memalukan gara-gara utang ya. Ini ancaman yang realistik. Anaknya nanti jadi budak karena utang. Jadi ada makna spiritual di sini. Orang benar sekalipun bisa menghadapi penderitaan. Saya ulang ya. Mau pendeta, mau siapapun itu bisa menghadapi penderitaan. Tetapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Bila kita lihat di ayat 2, bagaimana Elisa menjawab, apa yang dapat kuperbuat? Beritahu kepadaku, apa yang kau punya, saudara? Tuhan itu sering sekali bertanya, dia tidak pernah mengada-adakan yang tidak kita punya. Dia selalu memulai dari titik di mana kita berada, di mana apa yang kita miliki. Dan sering setiap orang akan ditanya, apa yang kau punya? Apa yang kau punya? Tuhan itu sangat baik dengan pertanyaan ini. Bahwasanya aku Tuhan dapat mengubah apapun dengan apa yang ada padamu. Jadi jangan lihat apa yang ada pada orang, apa yang ada padamu. Syukuri dulu dan bawa padaku. Maukah? Apa kau tetap melekat sama itu atau percaya aku bisa mengembangkannya? Saudara, dijawab dengan jujur. Aku punya sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi apa yang kau punya ini yang ditanya ini, yang berharga, yang kau anggap paling berharga. Itu yang ditanya Tuhan. Kau mau serahkan gak itu untukku supaya aku buat lebih berkelimpahan? Saudara Elisa menanyakan dua hal. Apa yang bisa kulakukan dan apa yang kau miliki? Itu pertanyaannya pada si janda. Inilah titik awal mujizat.
Jadi titik awal mujizat, percayalah saudara, jangan kau ada-adakan. Bukan dari apa yang hilang. Mujizat tidak pernah dimulai dari apa yang hilang, tetapi dari apa yang masih ada. Minyak dalam buli-duli. Makanya disyukuri. Syukuri apa yang ada. Ya. Ada lagunya bersyukur membuka pintu ada mujizat dalam bersyukur. Nah, itu saudara, itu betul sekali. Jadi Tuhan tuh selalu tanya apa yang kau miliki, nggak pernah tanya kau ini apa yang kau miliki. Selalu tanyanya begitu saudara ya. Ini mohon maaf tadi ada yang sedikit salah saudara. Jadi bukan dari apa yang hilang, tapi apa yang masih ada. Syukuri itu Tuhan bisa kerjakan luar biasa. Jadi ada makna spiritual di mana Tuhan memberkati kita dari apa yang tersisa, bukan dari apa yang hilang. Ada mujizat bahkan dalam hal kecil, saudara. Dan bila kita lihat di ayat 3, saudara, kemudian intinya di sini, bagaimana si janda ini disuruh masuk tutup pintu, kau dan anak-anakmu jadi tersembunyi. Jadi tersembunyi lalu tuang ya, ketaatan dalam hal senyap, ketaatan dalam senyap, saudara. Dan tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Coba bayangkan kalau dia punya bejana, bejana itu adalah hati kita, saudara. Sebesar apa itu, sebesar itu yang akan kau terima iman kita, saudara. Jadi mana yang penuh, angkat. Mana yang penuh, angkat. Jadi mujizat terjadi di tempat tertutup, bukan di panggung. Ini urusan pribadi kita, bukan berarti KKR itu nggak ada mujizat, bukan. Yang saya maksud ini pribadi lepas pribadi, dimulai dari ketaatan dalam senyap jauh di dalam hati, ada iman percaya kita kepada Tuhan. Ini urusan pribadi antara kita dan Tuhan. Ada kerjasama anak-anak. Jadi di sini juga ada kerjasama keluarga, saudara. Jadi keluarga akan menjadi bagian dari mujizat. Ada makna yang dalam, ada mujizat yang dibentuk dalam ketaatan pribadi, saudara. Bukan dipertontonkan. Jadi ada memang yang mujizat sama-sama disaksikan, tapi ada yang pribadi lepas pribadi. Wah, unik sekali Tuhan itu. Bila kita baca ayat 5, perempuan itu pergi dan dikerjakannya dengan taat apa yang diperintahkan sama Elisa. Ditutup pintu dan dibawanya anak-anaknya masuk, didekatkannya semua bejana-bejana, terus dia tuang. Jadi dia beriman dan percaya. Dia mulai dengan percaya dan dia bertindak dengan ketaatan tanpa ragu dan berproses langkah demi langkah. Di sini ada penekanan terus menang. Mujizat terjadi selama proses berlangsung, saudara. Jadi ini punya makna spiritual. Mujizat bukan hanya terjadi sekejap, tapi dalam kesinambungan iman dan kerjasama, saudara. Jadi ayat 6, saudara. Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya, tidak ada lagi bejana. Dan disitulah berhenti mengalir. Saudara, perhatikan di sini. Mujizatnya berhenti mengalir, bukan karena sudah waktunya berhenti, tapi karena tidak ada lagi bejana. Ini bicara apa? Bejana ini bicara apa? Itu bicara kapasitas kita. Saat kapasitas wadah habis, maka mujizat berhenti. Jadi maknanya dalam, Tuhan sebenarnya terus sanggup beri selagi kita kasih bejana itu terus terisi. Mujizat Tuhan tidak akan berhenti. Tetapi kapasitas kita lah yang menentukan seberapa banyak kita bisa dipercaya. Seberapa banyak kita bisa menerima. Jadi iman itu bukan hanya percaya Tuhan bisa beri, tetapi iman juga mempersiapkan tempat untuk menerima berkatnya. Jadi kadang bukan karena Tuhan nggak mau memberkati, tapi kita yang belum siap, saudara. Dan kapasitas kita yang belum siap. Makanya dipersiapkan. Dan itu butuh ketaatan, kesetiaan dalam senyap, saudara. Dan kita bila baca di 2 Raja-Raja 4 ayat 7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah dan orang itu berkata, pergi jual minyak, bayar utang, hidup dari lebihnya kau dan seluruh keluargamu. Intinya seperti itu. Saudara, di sini kita analisis solusi Tuhan itu bersifat total. Dia bayar utang, dia sediakan nafkah ke depan. Jadi mujizat Tuhan membawa kelegaan dan masa depan, saudara.
Di sini punya makna spiritual. Mujizat Tuhan itu bukan hanya menyelamatkan, tapi juga menyediakan kelangsungan hidup. Saya ulangi, mujizat Tuhan bukan hanya menyelamatkan, tapi juga menyediakan kelangsungan hidup. Saudara, ketaatan dan iman ini yang membuka jalan bagi mujizat. Ketaatan dan iman membuka jalan bagi mujizat. Jadi ketaatan si janda ini dalam perkara sederhana kecil membawa dampak besar. Jangan sepele, saudara. Jangan sepele. Ya, Allah bekerja dari yang tersisa, bukan dari yang hilang, saudara. Saya ulang. Allah bekerja dari yang tersisa, bukan dari yang hilang, saudara. Yang tampak tidak berarti. Minyak sedikit justru menjadi alat mujizat. Tuhan itu peduli pada pergumulan praktis hidup umatnya. Dalam situasi utang dan tekanan, Tuhan tetap hadir dan menolong. Saudara, ada 4 makna teologis di sini. Allah adalah penopang kaum lemah. Saya ulang, Allah adalah penopang kaum lemah. Dalam banyak kisah perjanjian lama, janda dan anak-anaknya dilindungi oleh hukum Tuhan. Ini adalah perpanjangan dari belas kasihnya. Saudara, dari Ulangan 10 ayat 18 mungkin saya baca ya. Ulangan 10. Jadi ada banyak perlindungan bahwa Allah itu pelindung kaum lemah. Allah itu maha adil, saudara. Dia maha adil. Anda yang merasa nggak pernah diperhatiin, Tuhan yang akan memperhatikan. Itu janjinya. Kita baca satu. Anda merasa Anda terabaikan karena lemah, nggak punya uang. Nah, hanya janda miskin. Ini ayat yang menghibur kita semua. Ulangan 10 ayat 18. Kita baca, saya bacakan buat kita semua. Iya, Tuhan membela hak anak yatim. Nah, dia bilang anak yatim, bukan bukan anak piatu dan janda. Nah, kenapa bukan duda, ikut duda? Nah, itu karena budaya, bukan berarti Tuhan nggak nolong. Dia mau nolong baik laki-laki, baik perempuan, siapapun yang membutuhkan. Serta mengasihi pendatang dengan memberi makanan dan pakaian kepadanya. Kenapa Tuhan sangat mengasihi pendatang? Tahukah Anda orang pendatang itu kasihan, orang asing di tanah perantauan itu kasihan, saudara. Kalau hidupnya pas-pasan, saya banyak diperkenalkan Tuhan dengan keadaan-keadaan yang begini, saudara. Saya paham keadaan mereka, saudara. Jadi, serta mengasihi pendatang dengan memberi makanan dan pakaian kepadanya, saudara. Jadi, bila kita membaca, saudara, dari Mazmur 68, saudara ya. Kita baca Mazmur 68. Ya, kita baca dari Mazmur 68 ini juga penghiburan bahwa Tuhan itu sangat peduli orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang tidak yang mungkin sangat-sangat rentan dengan hal-hal yang sangat menyakitkan tentunya, Saudara. Kita baca dari Mazmur 68 ayat 6, Saudara. Allah di kediamannya yang kudus adalah bapa bagi anak yatim dan pembela bagi para janda. Allah di kediamannya yang kudus adalah bapa bagi anak yatim dan pembela bagi para janda. Jadi ini selalu diulang-ulang anak yatim janda. Padahal kan ada juga anak piatu duda. Ya kan, saudara? Kenapa ya? Ya, jadi ini Gani Putra, kasihan banget dia belum menerima Yesus. Yesus itu Tuhan. Dia bisa lawan. Bukan hanya tentara Romawi. Kau aja pun bisa ditendangnya. Orang dia Tuhan. Dia itu Tuhan yang jadi manusia. Tapi dia memang bertujuan untuk disalibkan. Kalau dia nggak mau disalibkan, nggak usah dia turun ke dunia ini, kawan. Yesus itu menumbalkan dirinya sendiri karena nggak ada yang bisa jadi tumbal yang kudus, yang bagus untuk bisa layak menebus dosa manusia. Ya, Duda dan anak-anak. Oke deh. Jadi saya fokus ini kasihan kita harus mengasihi mereka yang belum menerima Kristus sebagai juru selamat. Anda terima Kristus nggak ada untungnya sama saya. Anda yang untung. Anda juga murtad ya. Kayak para orang-orang yang dia jadinya
demi ketenaran, ya demi profesi dia tinggalkan Yesus. Nggak ada ruginya sama kita, dia yang rugi. Dan dia masuk Kristen, nggak ada juga untungnya sama kita. Dia yang untung. Karena yang benar itu juru selamat, ya Anda suka atau tidak, Yesus adalah Tuhan. Ya, itu saja. Anda suka atau tidak, Yesus Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Anda yang belum menerima Yesus, terima dia. Anda yang sudah terima mau jual Yesus ya demi ketenaran, Anda yang rugi. Ya, Anda masuk Kristen, saya nggak diuntungkan, Anda yang untung. Tapi saya hanya diminta pertanggungjawaban untuk memberitakan kebenaran. Dan kebenaran akan tetap kebenaran. Kenapa nggak setan tuh suka nyerang-nyerang orang Kristen, nggak nyerang-nyerang non-Kristen? Perhatikan itu. Dan yang suka nyerang orang Kristen itu biasanya yang itu dari II itu. Nah, padahal ada Hindu, ada Buddha, tapi Kristen aja diserangnya. Dia itu hanya utusan, dia itu hanya nabi, tapi hancurkan, hancurkan. Nggak segitunya dia sama yang Buddha, sama yang Hindu, tapi sama yang K dia benci banget. Kenapa? Karena yang benar itu Kristen. Setan itu mau secara halus, jangan sampai orang tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, gitu. Itu aja. Jadi kita tuh nggak usah gangguin mereka. Pasti mereka yang akan gangguin karena orang-orang Kristen adalah ancaman bagi setan. Karena kebenaran ada di kekristenan. Makanya selalu Kristen itu yang selalu dibakarlah gerejanya, dibunuhlah pendetanya, dicari-cari setan supaya mengintimidasi. Nggak akan musnah. Makin dihambat, makin merambat. Silahkan, ini nanti ngomong-ngomongnya yang pasti kasar-kasar. Kita nggak pernah gangguin mereka. Mereka aja gangguin kita. Dari situ Anda pakai logika siapa yang benar. Karena setan itu terancam dengan kebenaran firman. Itu aja. Ya, silahkan makin Anda maki-maki Yesus, maki-maki ini kelihatan mana yang setan. Gitu ya, Saudara. Oke, oke, oke. Mari kita lanjutkan firman Tuhan. Jadi makna teologi, saya ulang ya. Maaf ya yang cacat ya, yang banyak hina ya. Nggak perlulah kami kayak kalian ya. Ini meresahkan, meresahkan. Prostitusi meresahkan, diskotik meresahkan, nggak Anda hancurkan. Anak-anak sekolah baik-baik Anda hancurkan. Bunuh, bunuh anak itu agama setan nggak itu. Kasihan gitu ya, tapi nggak apa-apa, kita harus mengasihi, mengasihi ya. Jadi memang kalau yang benar itu jalannya sempit, saudara. Ya, jadi itu bisa. Padahal banyak agama, tapi dia paling sewot sama agama Kristen, karena disitulah kebenaran. Dan setan akan selalu make orang-orang. Makanya Anda jangan mau dipakai setan, ya. Kalau Anda dengar sekarang tuh bertobat, yang benar itu Kristus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Hanya itu jalan kebenaran dan hidup. Anda suka atau tidak, tanya aja sama setan. Pasti setannya bilang, ya makanya kok kupakai supaya orang tidak tahu. Tidak, kita itu mereka tuh ancaman, bunuh, bunuh, manipulasi. Itulah kita setan-setan ya. Ya gitu ya. Kalau soal tentara Romawi, soal orang-orang yang tinju Yesus, memang Yesus membiarkan dirinya. Dia bisa tendang yang olok-olok dia, dia bisa tendang sampai langit ketujuh, sampai ke neraka ketujuh juga bisa. Kan dia Tuhan. Iya, kenapa dia berdoa? Kenapa dia ini? Dia 100% manusia, 100% Tuhan. Dia sedang menjadi teladan bagi kita manusia. Bagaimana supaya kita itu menang dalam tiap godaan. Dia teladan. Dia bisa juga menggunakan kuasanya. Maka misi gagal. Memang tujuan dia ke dunia ini turun, berinkarnasi jadi manusia untuk disalibkan. Dia bisa bunuh sekejap orang-orang yang menyalibkan dia, mengolok-olok dia. Artinya misi gagal. Karena memang tujuan dia membiarkan dirinya ditumbalkan. Dia dilukai. Wow, 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 dia bisa balik bales. Tapi dia sengaja karena memang begitulah hukumnya. Darah ganti darah. Hanya dia yang bisa jadi pengganti anak domba, penebus dosa. Dulu manusia untuk menghapus dosanya pakai domba. Makanya Yesus disebut secara simbolik anak domba Allah. Tapi orang nggak ngerti makna teologis, makna simbolik yang dia ngerti. Hahaha, tukang ngolok-ngolok itulah dangkalnya ilmunya. Tapi ya udah, kita harus paham ya. Kita paham kalau orang-orang Kristen harus siap mikul salib. Mikul salib sini banyak tantangan. Orang Kristen tuh banyak musuh, saudara. Padahal banyak agama tapi kekristenannya terus dimusuhi gitu ya karena setan tahu yang mana yang benar. Nah itu aja ya, kita nggak pernah gangguin mereka, mereka aja gangguin kita karena kita kebenaran, saudara.
Oke, kita mulai lagi dari makna teologis dari kisah janda Nabi ini. Ini menunjukkan bahwa Allah kita penopang kaum lemah. Dalam banyak kisah perjanjian lama, janda dan anak-anak itu dilindungi oleh hukum Tuhan, saudara. Ini perpanjangan dari belas kasihnya. Ulangan 10 ayat 18, Mazmur 68 ayat 6. Jadi mujizat tunduk pada iman dan ketaatan. Saya ulang, mujizat tunduk itu hanya terjadi saat kita beriman dan tidak sekedar beriman, tapi terbukti dengan ketaatan. Karena iman tanpa tindakan nol. Jadi ada ketaatan. Ketaatan mendahului mujizat. Saudara, mujizat itu bukan manipulasi, tetapi itu hasil dari ketaatan, dari relasi personal dengan Tuhan. Yohanes 2 ayat 5. Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Jadi, kapasitas menerima berkat itu ditentukan oleh persiapan iman. Bejana yang dikumpulkan menggambarkan kapasitas rohani dan kesiapan kita menerima karya Tuhan. Saudara, karya Allah bersifat pemulihan total, mujizat bukan hanya menyelamatkan dari utang. Tapi inilah yang memberi masa depan, hidup dari lebihnya. Allah memberi secukupnya dan berkelimpahan. 2 Korintus 9 ayat 8. Saudara, dari sini kita belajar hidup ini sempit sekali. Segala sumber daya bisa habis kapan saja, kita nggak tahu. Tapi percayalah, Tuhan bahkan tetap bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan seperti janda ini dari sisa minyak terakhir. Jadi apapun yang Anda miliki saat ini yang terakhir. Bahkan mungkin itu iman yang kecil. Pengharapan Anda yang mulai nyaris padam. Atau kekuatan terakhir berdoa. Jangan remehkan yang tersisa. Di tangan Tuhan itu menjadi sumber mujizat yang mengalir tanpa henti. Saudara, ketaatan akan mengalirkan mujizat. Anda akan menuang minyak itu di tengah utang atau ancaman. Mungkin konteksnya yang berbeda, apa yang terakhir tinggal itu yang akan terus berlipat kali ganda. Apapun yang menjadi masalahmu. Karena Tuhan memulai dari apa yang masih ada. Makanya ditanya apa yang ada pada. Tuhan gak pernah minta yang gak ada. Tuhan gak pernah nanya yang gak ada, saudara. Jadi gak usah maksa. Ya, apa yang ada disyukuri. Jangan lihat yang hilang. Jangan lihat yang Anda gak punya. Tapi syukuri apa yang masih ada. Syukuri. Ada mujizat dalam bersyukur. Ketika kau melihat apa yang bisa kau syukuri, itu pintu mujizat. Fokus pada apa yang ada padamu, bukan fokus aku nggak ada itu dia dapat 2 aku dapat 3. Nih orang-orang iri, suka bandingin diri, nggak pernah bersyukur, selalu kurang kurang kurang. Nanti kamu makin susah sendiri kalau kamu suka bandingin diri. Syukuri. Bukan berarti kita jadi orang pesimis, tapi kita kembangin apa yang ada dulu, saudara. Fokus pada potensimu yang ada, bukan yang hilang. Saudara, yang kedua, langkah ketaatan itu akan membuka aliran mujizat. Saya ulang, langkah ketaatan akan membuka aliran mujizat. Iman itu harus disertai tindakan yang spesifik. Tuhan bukan hanya menolong saat ini, tapi menyiapkan yang akan datang, saudara. Jadi jangan remehkan buli-buli kecil di tangan Tuhan. Itu bisa mengalirkan minyak tanpa batas. Mungkin bukan buli-buli, saudara. Jadi itu buli-buli kecil seperti yang dimiliki janda yang terakhir dia punya. Mungkin kita juga memiliki, jadi lihat apa yang ada. Yang mungkin terakhir kau punya, serahkan pada Tuhan, ucapkan syukur. Maka mengalir berkat itu tanpa batas. Karena Tuhan kita supranatural, bukanlah tidak bisa dibatasi oleh apapun, saudara. Ini kasihan banget sih Jamali Aldi ya. Ya, jadi ketaatan ini mengalirkan mujizat. Saat minyak itu terus mengalir, terus mengalir. Saudara, saudara mungkin saat ini Anda tidak punya apa-apa yang terakhir. Tuhan gak pernah minta yang gak ada. Saudara, dia hanya minta apa yang ada syukuri. Ketika kita mulai mensyukuri diri kita, apa yang ada pada kita, dan mengembangkannya, itu selalu.
Yang kecil pun jadi besar. Karena Tuhan kita tidak terbatas. Tuhan tidak menuntut banyak. Dia hanya meminta kita menyerahkan apa yang masih ada. Walau itu kecil, tak berarti kita anggap apalah ini. Tapi percayalah di genggaman tangan Tuhan yang sedikit bisa jadi sumber aliran tanpa batas. Saudara seperti janda Sarpat ini, dia mengumpulkan bejana kosong, bahkan dia minta dari tetangga-tetangganya, coba aja kalau lebih banyak lagi dia dapat, saudara, mungkin akan lebih banyak minyak lagi, saudara. Tapi ya tinggal segitu. Mungkin orang heran, tapi dia nggak peduli. Waktu dia ngumpulin bejana, saya bisa bayangin, kayak mana dia ngumpulin bejana itu. Itu butuh iman besar kan? Mungkin dianggap orang kayak orang gila, kasihan lah, nggak apa-apa. Tapi dia iman yang bertindak. Dan dia turuti persis seperti yang dikatakan Elisa. Dia taat dalam senyap. Dia tutup pintu bersama anak-anaknya. Disitulah mujizat terjadi. Ketika dia sudah percaya aja sebelum melangkah. Dan dia percaya saja. Itu dia sudah menang di alam roh. Dan tindakannya, kegigihannya itu membuka pintu mujizat itu mengalir deras. Dan dia terus menuang. Dan dia terheran-heran, makin terheran-heran. Karena itu mungkin sambil menuang dia nangis. Oh mujizat, bukan karena sedih. Tapi dia takjub, syukur Tuhan tidak terlambat. Dia minyak itu hanya berhenti saat bejana terakhir, saudara. Jadi bukan karena kuasa Tuhan berhenti. Kadang karena memang kapasitas kita yang sudah cukup sampai di situ, saudara. Karena kapasitas penerimaan kita sudah maksimal, saudara. Dan saat itulah dia kembali. Dia bukan hanya menerima sekedar solusi dari utang-utang yang ditinggalkan suaminya. Bahkan dia bisa hidup berkelimpahan dari sisanya, saudara. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang taat, saudara. Tidak hanya dia mendapatkan hidup yang baru, dia menjadi saksi nyata mujizat Tuhan tidak terbatas. Tak terbatas kuasamu, Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukankannya kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yang menerima mujizat hanya mereka yang membuka hati, bukan ngomel-ngomel kayak si Jamali Aldi. Kasihan dia. Ngomel terus dia. Enak gini. Makanya dia gak pernah ngalamin mujizat. Tapi kita berdoa dia membuka hati. Walaupun dia suka nyebelin orang ya. Tapi kita berdoa dia mengalami mujizat perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hanya orang yang rendah hati, taat, buka hati akan mengalami mujizat. Yang sombong, cuka cibir-cibir seperti yang ada di sini, saudara. Gak akan mengalami mujizat. Kasihan deh kamu. Ya. Jadi Tuhan bertanya hal yang sama kita saat ini. Apa yang masih kau punya? Saudara mungkin saat ini kita melihat diri kita. Mulai bersyukur apa yang masih kau punya, bukan yang hilang. Bukan yang gak kau punya, saudara. Ada mujizat dalam bersyukur, saudara. Sisa kekuatan setelah air mata. Segenggam iman pun yang nyaris pudar. Doa lagi yang mungkin mulai lemah. Tapi semua masih bergema dalam hati. Jangan remehkan. Tetes terakhir itu Tuhan bisa ubah jadi mujizat. Tuhan tidak menunggu kita sempurna untuk memberkati kita. Dia hanya menanti kita percaya, taat, percaya, taat. Dia menghidupkan mujizat bukan dari kelimpahan, tapi dari ketaatan dalam kekurangan. Dan seperti perempuan itu, kita dipanggil untuk menuang kasih, menuang harapan, menuang iman, dan bahkan air mata sampai bejana kehidupan penuh dengan karyanya. Saudara, Tuhan memberkati dari apa yang masih ada, bukan yang hilang. Ketaatan kunci yang membuka aliran berkat. Perempuan yang percaya, meski dalam tekanan, dia akan menjadi alat mujizat.
Tuhan tidak hanya melepaskan dari masalah, tapi juga memberi masa depan. Tuhan tidak mencari bejana yang sempurna, Dia mencari bejana yang bersedia. Saya ulang, Tuhan tidak mencari bejana yang sempurna, tapi Dia mencari bejana yang bersedia. Bukan yang mampu, tapi yang mau. Bukan yang mampu, tapi yang mau. Saudara, sekarang pertanyaan bagi kita, tanya padamu. Apa yang masih kau punya hari ini yang Tuhan bisa pakai? Apakah itu daya, dana, doa, semua bisa. Semua kita punya sesuatu untuk Tuhan bisa pakai. Bohong kalau nggak ada. Tuh orang males tuh yang bilang nggak ada, nggak ada, nggak ada. Makanya lu nggak pernah ngalamin mujizat. Taunya cuman ngomel kayak yang si Jamal itu, saudara. Yang ngomel aja kerjanya. Ah, itu mudah, itu mudah. Makanya dia kasihan yang kayak gini, saudara. Jadi, apa bejana yang kau perlu sediakan untuk menerima berkat Tuhan? Siapa yang dapat menjadi anak-anak yang membantumu menuang, mendukung langkahmu? Saudara, ini luar biasa firman ini. Ketika mempersiapkannya saya diberkati, saudara. Dan kita sama-sama belajar dari teladan dari janda nabi ya, saudara. Kita sudah bahas janda sarpat kemarin, lalu kemarin lagi janda miskin, dan sekarang janda nabi. Yang saya sebut ketaatan yang mengalirkan mujizat. Dua Raja-Raja 4. Saudara. Jadi dari sini ada teladan yang pertama, teladannya mengakui ketidakberdayaan tanpa menyalahkan Tuhan. Teladan mengakui ketidakberdayaan tanpa menyalahkan Tuhan. Saudara, di 2 Raja-Raja 4 ayat 1, salah seorang dari istri Nabi mengadu. Jadi dia itu nggak menyembunyikan keadaan dia, dia jujur. Seperti yang saya ingat, keterbukaan awal dari pemulihan. Sekarang penagih utang datang mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Saudara, mengakui kesesakan hidup bukanlah tanda kurang iman, saudara. Janda ini jujur. Dia jujur mengungkapkan pergumulannya kepada Nabi Tuhan. Tapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan atau menyuarakan kepahitannya, saudara. Dia jujur beda sama yang menyuarakan kepahitan. Walaupun keadaannya sangat mendesak. Jadi kita, saudara, kita diajak berani bersuara. Mencari pertolongan, jangan diam, jangan sok kuat, saudara. Jangan pendam sendiri. Kita perlu berbagi, tapi pilih orang yang tepat, yang dewasa rohaninya, yang bijaksana. Jangan ngomel kau di media sosial, jangan kau ngomel nimbrung-nimbrung. Doa dulu kau sama Tuhan dan cari orang yang akan Roh Kudus bisikkan, Tuhan sama siapa aku bisa adukan ini. Saudara, iman sejati itu bukan berarti menyembunyikan luka, tapi bawa lukamu itu ke hadapan Allah, penuh pengharapan. Karena memang hanya Allah kita itu sumber obat, segala sesuatu obat, cuman Dia, saudara. Kita belajar yang pertama, teladan, akui ketidakberdayaan kita. Dan jangan pernah salahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Kita yang salah, saudara. Kita yang salah sangka sama Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan itu jauh lebih mengasihi kita. Dia jauh lebih ingin memberkati kita daripada kita yang ingin diberkati, saudara. Kita yang kadang salah kaprah. Tuhan sudah tahu ke depan. Kita ini taunya apa, saudara. Karena itu, bawa semua ketidakberdayaanmu sama Tuhan yang maha tahu, maha adil. Jadi, kalau kita ngaku kekurangan kita itu bukan kurang iman. Kita sedang jujur dengan pergumulan. Pergumulan seperti yang dilakukan kepada Nabi Tuhan. Dia nggak nyalahin Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan. Tuhan, apa yang perlu kupelajari dari sini? Tanya itu, walau nggak ngerti. Suarakan, jangan pernah kepahitan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kita harus berani bersuara minta tolong. Bawa luka itu kepada Allah. Yang kedua, teladan iman yang bertindak. Bukan hanya beriman, tapi bertindak. Bukan hanya pasrah, ada tindakan, saudara. Jadi 2 Raja 4 ayat 2 khususnya. Hambamu nggak punya sesuatu. Tak kecuali buli-buli berisi minyak. Artinya, dia nggak tinggal diam. Dia nggak membiarkan keadaan menentukan akhir hidupnya. Bahkan dalam kekurangan dia kenali potensi kecil yang masih ada dan dia bersedia menyerahkannya. Saudara, kita dipanggil untuk tidak menyerah pada keadaan, tapi melihat kemungkinan dalam keterbatasan.
Tuhan sering pakai hal kecil yang kita miliki untuk melakukan perkara besar, saudara. Tuhan sering pakai hal kecil yang kita miliki untuk melakukan perkara besar. Yang ketiga, teladan ketaatan yang tidak menunda. Jangan tunda ketaatan, saudara. Itu menunda mujizat Anda. Lalu perempuan itu pergi, ditutupnya pintu, dilakukan persis taat. Taat dia tuang. Ini dia dengerin instruksi Nabi Tuhan. Dia langsung bertindak tanpa menunda, tanpa banyak nanya, tanpa banyak ngomel. Dia taat. Ini menunjukkan imannya tulus dan tunduk pada otoritas firman Tuhan. Seringkali saudara, mujizat tertunda bukan karena Tuhan lambat, bukan. Tapi kita menunda ketaatan. Kita perempuan yang diberdayakan adalah yang taat walau belum tahu hasil. Taat walau belum tahu hasil, saudara. Ini yang kita pelajari. Pertama, saya nanti hilang. Akui ketidakberdayaan. Kedua, bertindak bukan hanya pasrah. Ketiga, taat jangan menunda. Keempat, bangun iman bersama keluargamu. Bangun iman bersama keluargamu seperti yang dilakukan janda ini. Dia anak-anaknya mendekatkan bejana, saling tolong menolong, saling terus menuang. Jadi jangan berjalan sendiri juga. Libatkan keluarga, suami, anak. Ini langkah iman. Mujizat menjadi pelajaran iman bersama keluarga. Bukan hanya pengalaman pribadi. Anak-anakmu harus tahu mujizat itu dilakukan Tuhan. Anak-anakmu harus tahu ada mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat masih ada sampai sekarang. Kita dipanggil menjadi penggerak iman di rumah tangga kita. Jadikan anak kita bagian dari kisah iman, bukan hanya saksi pasif. Kisah iman. Mereka menjadi bagian dari kisah iman, bukan hanya saksi pasif, saudara. Saudara, yang kelima, sediakan kapasitas untuk mujizat. Ya, sediakan kapasitas untuk mujizat. 2 Raja-Raja 4 ayat 3. Mintalah bejana-bejana, tapi jangan terlalu sedikit. Tuhan ingin memberkati. Tapi kapasitas penerimaan kita lah yang sering membatasi alirannya. Janda ini menanggapi perintah dengan serius. Ini menunjukkan iman yang memperbesar ruang bagi pekerjaan Tuhan. Apa saat ini kita menyediakan cukup bejana iman, saudara? Perempuan yang penuh pengharapan ini ialah yang menyediakan ruang untuk dijamah dan dipenuhi Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, disiplin rohani, kesiapan hati, saudara. Yang keenam, teladan ketekunan dalam proses. 2 Raja-Raja 4 ayat 5-6. Sedang ia terus menuang ketika bejana itu sudah penuh. Jadi ia nggak berhenti menuang meski mungkin melelahkan. Mujizat tidak terjadi sekaligus, tapi dalam proses bertahap yang menuntut ketekunan dan pengharapan terus-menerus. Jadi kita diajak untuk tidak cepat menyerah, Tuhan. Jangan cepat nyerah dalam iman saudara, sabar. Mujizat justru seringkali hadir dalam proses yang panjang. Pekerjaan, pelayanan, yang doa yang kita lakukan terus-menerus. Meski belum tampak hasilnya, saudara. Kemudian yang ketujuh kita belajar teladan Tuhan dalam hasil akhir. 2 Raja 4 ayat 7 kuncinya, di mana perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Artinya di sini apa? Dia tidak melupakan sumber pertolongannya. Dia lalu kembali pada Elisa, eh, menyatakan apa yang terjadi. Dia kadang orang kalau udah diberkati lupa diri, saudara, tapi dia nggak lupa diri. Dia tahu mengucap syukur dan mengakui semua dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini tahu diri, saudara. Kalau diberkati jangan kau merasa dirimu yang paling hebat. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi kita bukan hanya jadi penerima berkat, tapi hidup mensyukuri dan persembahkan kembali. Menyaksikannya akan kebaikan Tuhan. Kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya penerima. Saudara seperti janda ini.
Di balik dapurnya yang sepi karena makanan udah nggak ada, banyak utang. Dia hanya punya buli-buli yang satu-satunya itu yang paling bernilai. Dan Tuhan menyatakan kuasanya ketika itu. Dia ucapkan syukur dan membawanya kepada Tuhan. Ini kisah janda Nabi bukan cerita kuno, saudara. Nyata. Ini cerminan bagi setiap orang lemah masa kini, tapi yang berharap dalam Tuhan. Dalam kelemahan apapun kita, saudara, kita bisa jadi saluran Tuhan yang mengalirkan mujizat. Tuhan tidak cari bejana besar, tapi bejana yang bersedia. Ketaatan kita sekarang itu pintu mujizat esok atau juga saat ini. Jadi ini luar biasa, saudara. Tapi walaupun demikian, saya harus tetap kita belajar. Ada kelebihan, tentu nggak ada yang sempurna. Ada sisi yang rapuh yang perlu kita hindari. Bukan untuk menjatuhkan janda ini, tapi untuk kita juga menghindari agar kita tidak terjerat seperti janda ini. Kita belajar dari kerapuhan di balik ketaatan janda Nabi. Awalnya dia merasa nggak punya apa-apa. Ini awalnya dia meremehkan sisa anugerah. Hambamu nggak punya sesuatu pun kecuali buli-buli. Nah ini sebenarnya awalnya ya saudara ya. Sindrom kekurangan yang dialami setiap kita. Kadang kita bilang nggak punya apa-apa padahal banyak. Nah jadi mungkin jangan pernah nggak punya apa-apa. Aku hanya punya ini. Tapi harusnya diperkatakan. Jangan remehkan potensi sekecil apapun. Tapi kembangkan potensi itu. Berapa kali kita sering bilang, aku nggak berguna, apa yang bisa Tuhan pakai daripada aku? Padahal banyak, banyak sekali. Tuhan nggak butuh banyak, tapi mau nggak kamu? Mau nggak? Gitu aja. Pertanyaannya mau, bukan mampu nggak kau? Bukan. Jadi Tuhan, ajari Tuhan kalau aku ngeluh atas kekuranganku dan lupa menghargai yang masih ada. Buka mataku untuk melihat bahwa Engkau bisa mengalirkan berkat dari sisa minyakku. Saudara, kita malu untuk minta tolong, ya saudara. Ketakutan akan penilaian orang, ya saudara. Ini juga pernah dialami, hampir, tapi untung dia langsung bertobat, saudara. Kadang nggak usah malu dengan keadaan kesombongan rohani itu nyamar dengan orang yang sangat mandiri, padahal sebenarnya dia butuh. Karena dia takut ditolak, takut nggak dipercaya. Nah, mujizat kadang perlu kerendahan hati, membuka diri. Mungkin karena kau juga pernah kepahitan minta tolong aja dipermalukan, minta tolong aja dipermalukan, dan meminta dukungan orang lain. Kita minta supaya kita tidak malu mengakui kelemahan kita. Berikan keberanian menjadi saksi, menjadi kasih dengan sesama dalam masa kesempitan, saudara. Membatasi Tuhan itu kapasitas iman yang kecil, saudara. Jangan batasi Tuhan. Karena pada saat dibilang di ayat 6 kuncinya, bejana sudah penuh, berhentilah minyak mengalir. Artinya, minyak berhenti bukan karena Tuhan berhenti bekerja, bukan. Karena nggak ada tempat lagi. Jadi kadang kita kayak seakan-akan Tuhan sudah berhenti memberkati. Bukan. Kita yang sudah tidak punya ruang lagi. Kapasitasnya udah pas sampai segitu. Ya, jadi ini menyentuh rapuhnya iman yang terbatas, persiapan yang kecil, dan ekspektasi yang terlalu sempit akan kuasa Tuhan. Jadi Tuhan siap melimpahi, tapi seringkali kapasitas penerimaan kita terlalu sempit, saudara. Kita membatasi Tuhan dengan logika, dengan ketakutan, dengan trauma masa lalu. Kita perlu bertobat dari pola pikir yang membatasi kuasanya dalam hidup kita, saudara. Kalau kita sekarang sering membatasi Tuhan, kita minta ampun, Tuhan ampuni aku. Bejana kecilmu yang suka membatasimu. Perbesarlah kapasitasku. Perbesarlah kapasitas hatiku untuk percaya, menerima dan melangkah dalam rencanamu. Saudara, janda Nabi ini teladan luar biasa. Dia mewakili kerapuhan manusia yang nyata. Keraguan, ketakutan, keterbatasan. Namun di sanalah letak pengharapan kita. Tuhan tidak menunggu kita sempurna. Dia mau bekerja di tengah kelemahan kita. Belajar dari sisi lemahnya eh, janda ini bukan untuk merendahkannya, tapi untuk menguatkan dan memurnikan perjalanan kita sebagai sebagai pribadi unik yang terus bertumbuh dalam kasih dan dalam karunia, saudara. Luar biasa. Ini firman Tuhan yang sangat luar biasa tentunya ya, saudara ya.
Dan saudaraku, Tuhan tidak mencari kekuatan kita, tidak. Dia mencari ketaatan yang rendah hati. Kadang saudara, mujizat Tuhan itu tertahan bukan karena kuasanya Tuhan kurang, bukan. Tapi karena bejana kita ini yang belum siap. Saudara, saat minyak terus mengalir, mujizat itu dimulai dari yang tersisa. Tuhan tidak memulai dari kelimpahan. Saya ulang, Tuhan tidak memulai dari kelimpahan, tapi bahkan dari sisa yang diserahkan kepadanya, yang ada penyerahan total, yang berserah. Dia mengalirkan kuasa dari yang kita anggap bahkan tidak berarti, asal ada ketaatan dan ruang iman. Jadi pengakuan jujur dalam ketidakberdayaan. Jujur. Jujur, jangan malu mengakui kekurangan. Asal kita tetap datang sama Tuhan. Apapun yang tersisa, lihat apa yang ada padamu. Jangan yang udah hilang. Itu semua bisa dipakai Tuhan jadi sumber mujizat. Tuhan bukan hanya memulihkan yang besar. Dia sanggup menghidupkan kembali dari apa yang nyaris habis. Jadi apa yang masih kita punya? Kita punya waktu, saudara. Kita punya suara, kita punya senyum, kita punya iman kecil. Semua Tuhan bisa pakai, saudara. Ketaatan akan membuka aliran. Terus dituang taat, maka terus mengalir, saat terus menuang, saudara. Jadi iman itu bukan sekedar percaya, terutama bertindak, tuang, walau belum tahu kapan selesai. Ya. Bejana yang kosong menjadi hati yang penuh. Inilah rahasia kapasitas iman. Saudara, mujizat Tuhan tidak dibatasi oleh kuasanya, tapi oleh kapasitas kita lah yang membatasi seberapa besar mujizat akan kita terima. Seperti janda ini dia diminta menyediakan sebanyak mungkin bejana. Ini simbol kesiapan hati, kelapangan iman, saudara. Jadi itu harta rohani dalam bejana tanah liat. Bejana kosong, simbol kesediaan dan kerendahan hati. Minta bejana kosong, jangan terlalu sedikit. Jangan takut merasa kosong. Perlu kadang dikosongkan agar diisi yang baru. Besarkan kapasitas Tuhan mau mengisi yang baru. Itu syarat, kadang syarat yang Tuhan minta. Tuhan mengisi bejana yang kosong, bukan yang penuh dengan ego, dengan rasa cukup diri. Ya. Dia ingin memenuhi kita. Dan jumlah bejana menentukan jumlah berkat. Artinya di sini, seberapa besar ruang yang kita beri pada firman Tuhan, pada doa, pada pelayanan, sebesar itu kita terima berkatnya Tuhan. Jangan batasi Tuhan dengan iman kecil. Jangan batasi Tuhan dengan iman kecil. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Jadi kita perlu memperbesar kapasitas kita. Janda ini nggak tahu seberapa banyak minyak akan turun. Tapi dia memperbanyak bejana sebanyak mungkin. Saya juga bisa sebut ini dari utang ke kelimpahan. Langkah iman perempuan tertekan. Tuhan sanggup mengubah tekanan jadi kesaksian. Utang jadi kelimpahan. Putus asa jadi pengharapan. Melalui iman sederhana tapi penuh. Melalui iman sederhana tapi penuh. Jadi utang yang menghimpit itu nggak akan menelan. Apapun masalah kita. Utang, sakit, trauma, Tuhan tidak pernah tutup telinga. Langkah iman yang terarah dan terpercaya. Ini artinya langkah kecil dalam ketaatan besar. Ini lompatan besar dari Tuhan akan terjadi. Dengar, taat instruksinya. Jalani dengan setia. Mujizat sering tersembunyi di balik pintu yang tertutup. Saya ulang. Mujizat sering tersembunyi di balik pintu yang tertutup. Makanya dibuka, saudara. Bayar utangmu, dibilang gitu. Dan hidup dari lebihnya. Tuhan tidak hanya ingin kita selamat dari krisis, percayalah. Dia lebih rindu untuk memelihara dan memulihkan hidup kita berkelimpahan bahkan jadi saluran berkat. Bukan hanya diberkati, jadi saluran berkat. Bicara saluran berkat. Bukan hanya sekedar cukup, tapi berkelimpahan menikmati.
Makannya aja yang cukup, saudara ya. Nggak pernah dibilang makan lebih atau makan berkelimpahan. Nggak. Makan secukupnya demi kesehatan. Dan awet muda, panjang umur, langsing, cantik, luar biasa. Nah, ini kok ke sana ya. Jadi kita percaya bukan karena kita punya semuanya, tapi karena kita menyerahkan semuanya di tangan Tuhan, saudara. Katakan Tuhan, bentuk aku, bejana yang kosong, hati yang berserah, setia menuang walau belum melihat hasil. Gunakan sisa minyak hidupku untuk kemuliaan. Saudara, demikian firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan mau menyampaikan suatu nubuat bagi kita, saudara. Pada saat firman ini diberitakan. Ini bukan hanya buat saya, tapi buat Anda yang bergabung di sini bukan suatu kebetulan. Ini firman Tuhan, saudara. Anakku yang setia, seperti janda nabi, seperti janda Sarpat hidup dalam kekeringan, namun tetap membuka tangannya. Demikian engkau membuka hatimu di tengah tekanan, pergumulan, kesunyian. Engkau tetap setia melayani, menguatkan, memberi orang-orang yang aku percayakan dengan setia, dengan tulus. Aku melihat setiap tetesan minyak dalam hidupmu. Waktu, air mata, perhatian, pengampunan, dan pelayananmu tulus. Aku tidak membiarkan satu tetes pun sisa. Sia-sia, saudara. Bahkan ketika engkau merasa sedang di ujung kekuatanmu, saudara. Aku berkata, minyakmu tidak akan habis, tepungmu tidak akan berkurang. Aku menetapkan engkau membawa kehidupan di tengah kekeringan, di tengah kekeringan rohani terutama banyak orang. Panggilanmu sebagai pendeta, sebagai pelayan bukan hanya hasil keinginan, tapi panggilan surgawi dari kehancuran dan ketaatan. Seperti janda Sarpat, janda Nabi yang tetap mempercayakan hidupnya pada pada Tuhan melalui Nabi Elia. Dan ini pewahyuan aku dapat, saudara. Perjumpaan ilahi di tengah kekeringan. Seperti Elia, saudara. Dia berjalan jauh dan bertemu janda Sarpat. Dia mengumpulkan ranting. Nah, seperti itu akan ada perjumpaan ilahi di tengah kekeringan. Hati yang mau menghidupi orang lain. Saat kita bersedia, saudara, mempersembahkan apa yang ada pada kita, Tuhan akan memperpanjang dan menjadikan kita saluran berkat bagi banyak orang. Ketaatan mengalirkan mujizat. Setiap langkah kita, pelayanan kita, walau dalam kekurangan, itu benih yang akan mendatangkan kelimpahan. Kita tidak tahu bahwa bahkan roti kecil akan menjadi pemelihara jiwa dalam musim kelaparan. Pelayanan kita ini akan menjadi kunci kelangsungan rohani banyak orang yang akan bangkit melalui pelayanan kita. Tepung pelayanan akan diperbanyak dan akan lebih banyak visi, saudara. Terus berjalan. Minyak pewahyuan akan terus mengalir. Pengurapan hikmat, kreativitas, tulisan, pengajaran akan terus dicurahkan. Orang besar akan datang dalam kelaparan rohani kepadamu. Dan mereka tidak hanya melihat penampilan luar, tapi mengenali suara Tuhan yang keluar dari mulutmu. Teruslah berjalan, walau ranting hidup tampak rapuh. Tuhan menetapkan bahwa api akan terus menyala. Saudara, demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan saat ini, saudara. Dari sini kita tahu, ketaatan akan mengaktifkan langit. Mujizat tidak terjadi karena kelimpahan, tapi karena ketaatan dalam kekurangan. Seperti janda Nabi. Iman dituntut bertindak. Tuhan tidak langsung mencurahkan berkat, tapi memerintahkan tindakan iman. Pinjamlah bejana sebanyak mungkin, bukan hanya sedikit. Ketaatan tidak hanya menyelamatkan, tapi memulihkan martabat dari ancaman perbudakan, mengalami pemulihan ekonomi, kebebasan. Saudara, jangan pernah menyimpan diri dalam kepahitan. Kalau Anda terluka saat ini, jangan biarkan luka menjadi kuburan iman. Seperti janda ini, dia nggak menyimpan kemarahan pada Tuhan. Meski suaminya dan hidupnya, suaminya meninggal dan hidupnya dalam ancaman.
Dan jangan meremehkan apa yang ada, karena yang sedikit pun di tangan Tuhan dipakai besar. Jangan kecilkan potensi kecil yang mungkin menurutmu kecil. Karena itu bisa dipakai Tuhan sebagai titik awal mujizat. Dia hanya meminjam sedikit bejana. Jadi jangan hanya sedikit yang kau sediakan. Sediakan yang khusus, saudara. Tuhan sedang mencari yang mau menuangkan minyaknya, bukan dari kelimpahan, tapi dari ketaatan. Kita dipanggil bukan hanya untuk kuat, terutama taat. Pelayanan bukan soal panggung, tapi ketekunan dalam ruang rahasia, dalam ketidaknyamanan, dalam ancaman yang mendesak. Seperti janda Nabi, Tuhan memanggil kita menjadi penyambung nadi kehidupan melalui iman yang bertindak. Saat kita menuangkan apa yang ada pada kita, Tuhan akan mencurahkan apa yang tidak terbatas. Saat kita menuangkan apa yang ada, yang tersisa di dalam kita, Tuhan akan mencurahkan yang tidak terbatas. Katakan, aku berani menuangkan iman di tengah ancaman, dalam ketaatan, menjadi saluran pemulihan. Aku tidak ditentukan oleh kehilangan, tapi ketaatan yang mengalirkan kehidupan. Saudara, kita dipanggil menuangkan hidup kita dalam pelayanan dan pengharapan, bahkan di tengah kekosongan pribadi. Menjadi bejana yang kita siapkan lewat ketaatan dan iman. Apa yang kita tuangkan dari hidup, dalam firman, dalam pelukan, dalam air mata, pelayanan, diisi langit. Dicukupi bukan untuk hidup kita saja, tapi generasi yang kita layani. Saudara, demikian saudara, Tuhan akan memakai sedikit apapun yang kita punya, apa yang ada pada kita, dan akan menghapus air mata, melunasi semua beban, dan menghidupkan banyak jiwa. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari janda ini, teladannya Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk menuangkan hidup kami dalam pelayanan, dalam pengharapan, bahkan di tengah kekosongan pribadi. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak melihat dengan kekuatan, tapi ketaatan kami. Bukan kelimpahan, tapi apa yang ada pada kami. Tuhan bisa pakai, bukan karena banyaknya, tapi karena hatinya yang berserah. Ajari kami Tuhan, supaya kami bisa menuang dalam ketaatan. Menuang berkat-berkat Tuhan yang akan mengalir. Terima kasih, kami percaya di setiap bejana kosong yang kami kumpulkan dengan iman. Kami buka kapasitas kami yang terbesar. Ada minyak kasih karunia yang tak akan habis. Dan ajari kami tetap taat dan terus menuang. Jadikan kami saluran berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Tuhan akan memakai sekalipun sekecil apapun itu saudara, untuk menghapus air mata, melunasi beban, dan menghidupkan banyak jiwa. Tuhan memberkati. Baik, sampai jumpa teman-teman yang ada di YouTube dan juga yang ada di Zoom. Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok dalam ibadah Empower Woman selanjutnya. Tuhan memberkati. Dah.